sepuh, ini sepuh, dan juga dari aparat TNI dan Polri, sesepuh yang tidak saya bisa sebut satu persatu, dan juga khususnya Bapak Lurah, dan juga mungkin hadir dari wakil dari kecamatan, dan berkumpulnya kita semua juga di sini. Insya Allah mereka semua dijadikan orang yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, diberi kesehatan badannya, zahir batinnya, dijauhkan dari kesulitan, dimudahkan semua urusannya, dan insya Allah keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan sebelumnya kalau nyuwun sewu sing kathah nggih, dugine telat. Datang saya terlambat dikarenakan saya punya pikiran Solo Trenggalek paling lah rong jam setengah ya, 2,5 jam atau 3 jam. Ternyata subhanallah, kalau melebet Wonogiri mandek di pemeriksaan periksa visa sih, ternyata sudah pakai paspor ini nggih. Masya Allah, dari jauhnya subhanallah. Tapi alhamdulillah, ini yang kesekian kali saya datang dulu ke Pacitan gini, Mbah Umar Tumbu, sudah 11 tahun yang lalu. Alhamdulillah ada kesempatan datang di sini bisa bersilaturahmi, dan kita akan membaca Maulid Simtuduror dan juga nanti sholawatan. Sholawatan Masya Allah suaranya enak-enak, aku ragu sholawatan sing sholawatan panjenengan suara gue elek ya, Habib saya enak lah mau tak ini Habib saya gelem. Subhanallah. Ya wis internasional jadi dijak ning desa ra film nggih. Insyaallah Desa Sukorjo, Kecamatan Sido Mampir nggih. Sudimoro jadi desa yang makmur insyaallah. Nggih. Rakyatnya insyaallah seneng, makmur, rezekine makmur. Rezekine kathah, lancar, manfaat barokah. Manfaat kadang ibadah, dan insyaallah iso haji lan umroh. Amin. Saya minta nanti waktu bacaan Maulid Simtuduror yang khusyuk kita mengharap syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah nanti setelah walaupun dia duduknya hanya untuk melihat orang yang di panggung umpamanya, atau hanya untuk mendengarkan indahnya suaranya orang yang melantunkan sholawat, tapi dia tidak mengerti apa yang dilantunkan sholawat itu artinya apa. Itu dikasih jaminan memiliki satu keistimewaan, yaitu mendapatkan 77 hajatnya dikabulkan Allah. Bayang saya nunggu ning kene mau, kula nyuwun sewu kalih para romo kiai, bapak-bapak polisi, TNI. Saderenge kula nyuwun sewu sing kathah, saya duduk di atas karena saya mengalami kecelakaan 2 minggu yang lalu. Biasanya nunggu ngisor. Nggih nyuwun sewu saderenge nggih. Para romo kiai yang sepuh-sepuh, 77 hajat. Kita dalam keadaan lalai mau sholawat kau niki dikabulkan Allah 77 hajat. Pertama tuku omah, tuku mobil, bisa munggah haji, bisa umroh. Itu baru 4 hajatnya. Baleni meneh tuku omah meneh, tuku mobil meneh ya. Tahun yang berikutnya ya umroh lagi, haji lagi. Bayangkan 77 hanya membaca sholawat ala Rasul. Itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan kita karo gojek-gojek lah, karo bergurau apalagi kita mengucapkannya sholawat, melantunkannya sholawat dengan mahabbah, dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Mungkin ditambah harus Gusti Allah nggih. Sing mau pacaran pedhot kabeh, amin. Nek cepet rabi nggih. Sing wis rabi rong duwe keturunan insyaallah cepet paringi keturunan nggih. Sing lanang melu hamil nggih. Nah ini paling banter kok ini. Nggih, subhanallah. Jadi itulah keistimewaan kita mengagungkan Nabi Muhammad dengan hanya bersolawat kepada Rasulullah. Sholawat itu ora butuh ijazah. Kadang kalau yang pas ngisi pengawasan
selesai gini nyuwun ijazah sholawat, ijazahnya tidak ada sholawat, langsung perintah dari Allah, shollu alaihi wasallimu taslima. Saya modok mungkin ngerti ya, shollu itu fi'il amr, fi'il perintah supaya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada satu cerita anak kecil di daerah luar negeri niku. Itu anaknya kalau sudah masuk usia 7 tahun, wih dikumpulkan kabeh. Awal bulan Rabiul Awal dikumpulkan. Sini kumpul kabeh. Ditakoki, ini hari tanggal 1 Rabiul Awal. Kamu selama 1 bulan ini mau baca sholawat piro? Mau baca sholawat piro kowe? Oh kula tunggal ibu. Dicatat namanya. Sopo? Kamidi Sewu. Oke. Kita ambil lagi. Berapa kamu? 500. Sampai anak-anak kecil di rumah-rumah itu, di majelis-majelis, di TPA itu ditata kabeh. Dicateti si A, si B, fulan, fulana. Ketika nanti hari kedua Rabiul Awal harus laporan. Hari ini kowe maca pira sholawat? Kula dinten iki Pak Kiai 50. Oh dicatat 50. Berarti kowe mau pira wingi janjimu 1000. Kowe janji karo Kanjeng Nabi lho 1000, berarti masih kurang 150. Nanti 3 Rabiul Awal laporan meneh. Pira sing mbok was? Selangkung Pak Kiai. Lah mau tugas ini sekolah ada. Oh nggih ora apa-apa. Terus sampai masuk kurang 1 hari dari habisnya Rabiul Awal. Saupami sing maca janji dari awal Rabiul Awal dia akan membaca 1000, baru terpenuhi 700 umpamane. Berarti sing kurang 300. Kudu dilunasi. Maksudnya apa? Hari itu juga kamu harus selesaikan sholawat pada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun janji kita sama Rasulullah tidak ditagih oleh Kanjeng Nabi, tapi justru Nabi Muhammad akan menambah sir rahasia cahaya dari Rasul. Siapa yang melantunkan sholawat pada bulan Rabiul Awal lebih, termasuk janji newon apa? 77 hajatnya terkabul. Ada satu ulama besar di Madinah mewasiatkan kepada kula panjenengan bahwa siapa-siapa sing arep selamat dari fitnah zaman. Kita ini sekarang hidup di akhir zaman, nggih. Kadang maca HP ini. Nggih Pak Lurah nggih. HP itu kadang banyak sekali isinya provokasi. Kita asal baca, tidak disaring, di-share. Ini namanya akhir zaman. Banyak fitnah, nggih. Oh misi akeh ngene. Delalah sing nrimo wong siji. Disebarkan teman-temannya, disebarkan terus. Itu bayana naudzubillah min dzalik, dosa tambah. Bener aja nggak boleh, apalagi tidak bener. Ini akhir zaman. Supaya kita terhindar seperti itu, fitnah, nggih. Naudzubillah min dzalik, nggih. Anak perempuan kita kemana, nggih. Suami kita di mana, istri kita di mana di bulan Rabiul Awal. Kula panjenengan alhamdulillah dikasih rahmat Allah duduk teng mriki. Satu rahmat besar. Nanti Kanjeng Nabi akan mencatat kita, mencari kita. Fulan bin Fulan membaca sholawat di bulan Rabiul Awal 1000 kali, maka akan disebut oleh Nabi Muhammad Fulan bin Fulan. Semakin kita sering bersolawat kepada Rasulullah, semakin dekat ingatannya Rasulullah kepada kita. Bukan cuma kita sih itu, wong tuanya disebut, orang tua kita disebut. Kadang kita lalai nih, duduk di tempat ini, tapi kita nggak tahu anak gue itu neng dia. Kita nggak tahu istri kita di mana. Malah do milih joget-jogetan. Bulan lahirnya Nabi Muhammad manusia mulia, malah milih gon sing ora ono manfaate. Nggih. Kita doakan mereka dapat petunjuk dari Allah, amin. Sing saiki isih lupa karo Kanjeng Nabi, insyaallah Allah beri hidayah kepada mereka sehingga mereka akan ingat lagi kepada Nabi Muhammad. Dan janji dari Nabi Muhammad, engko nek maksa digoleki kabeh. Sapa? Pak Lurah. Nggih, dari Pak Babinsa atau para kiai ini semua
nanti yang menyebut Nabi Muhammad tiap hari. Mereka menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad biflahi babi rahmatillah ada dama fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Sholawat tapi faedahnya, pahalanya yang kita baca maka akan berlipat-lipat. Nanti Nabi Muhammad dimaksa golek kula panjenengan. Pak Lurah saka desa Sukorejo, Kecamatan Sido Mampir, Kecamatan Sudi Mampir, Sudimoro, digoleki karo Kanjeng Nabi. Ndi? Oke. Mana istrinya, anak-anaknya? Katut Pak Lurah. Nggih. Katut dicari. Kita memang di sini tenang-tenang nggih. Tenang-tenang mboten. Masalahnya kita belum menemui maksud. Nanti yang bisa menyelamatkan kula panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika para nabi didatangi umatnya meminta syafaat kepada Nabi Allah Adam, aku rasa sanggup. Kowe golek sing liya. Turun terus pada nabi sampai Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Isa. Lah, aku rasa sanggup. Aku saiki golek selamatku dhewe. Tapi ketika kita menghampiri Nabi Muhammad, maka analah aku sing ngene syafaat. Kowe sapa? Sukorejo kuwi. Beb. Anakku rewel. Anakku nakal. Anakku susah diatur wacana sholawat. Baca sholawat diniati untuk orang yang kita tuju. Anaknya nakal, sebut nama anaknya. Dihadiahi sholawat. Itu Nabi Muhammad nanti akan menuntun, mengawasi akan tersebut. Apa yang kita harapkan di dunia ini yang hidupnya sedelok. Nggih napa Bu? Panjenengan teng donya iki pirang taun? Paling banter 70, 80, 90, 110. Ini hidup paling singkat di dunia. Nomor 1 ning alam kandungan. Nggih Bu, 9 bulan Pak di perut. Lalu pindah alam dunia, paling banter 100 punjul. Nanti Anda akan merasakan lamanya hidup yang sebenarnya di kuburan saya pertama. Kapan di kuburan? Tidak tahu waktunya. Sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Setelah itu dikumpulkan kita di mahsyar, lebih lama lagi. Kabeh sak donya mulai diciptakannya Nabi Allah Adam sampai ciptaan Allah yang terakhir di hari kiamat. Setelah mahsyar ada yaumil hisab, ngenteni antri. Fulan bin Fulan diundang siji-siji, dihisab amalmu apa? Maca sholawat ping pira? Nggih. Kamu di dunia melakukan apa? Sempit, waktunya pendek, tapi hisabnya lama. Nggih. Makanya kita harus mengerti bahwa rezeki niku bukan cuma uang. Alhamdulillah, desa Sukorejo ini wonge kere-kere kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kira banter. Alhamdulillah. Kere ini kelebihan rezeki Bu, artinya kere itu kelebihan. Orang di kota itu tanahnya pendek-pendek, 90 meter 1 miliar. Oke, mriki sawah pirang patok. Are 20 juta gitu. Kaya-kaya. Lain sama orang elit. Apa artinya elit? Ekonomi sulit, mobil kredit, ya. Rumah kredit, Pak Lurah. Nggih. Mobil kredit. Di Pak Joko. Ngantuk sampean. Mobil kredit Pak Joko. Niki wong-wong elit ya lho. Nggih. Ning kantonge kartune akeh jenenge kartu kredit. Ya ning kene ora. Nggih, ora duwe kartu, tapi yo kredit. Tapi lamahe gede-gede. Nggih ngoten. Alhamdulillah. Panjenengan kepengin dihisab waktune lama apa sebentar? Suwe apa sedelok? Lah yo makanya banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bondo mati ora digo, yang kita bawa amal-amal kita. Makanya kita lakukan terus solawat.
kita berjanji pada diri kita sendiri, dinten niki mulai dinten niki sisa 15 hari Rabiul Awal aku arep maca sholawat 1000. Nggih. Panjenengan memang belum merasakan manfaatnya orang banyak sholawat. Dengan sholawat maksiat minggat, dengan sholawat anak taat, dengan sholawat rezeki meningkat, dengan sholawat kantonge apa? Supet. Padat duitnya ini loh satu nggih. Nggih, amin. Makanya saya kalau isi pengajian selalu saya nasihatkan banyaklah sholawat. Setelah itu istighfar, beristighfar sedekah sir. Itu akan mengangkat kita punya hajat kepada Allah. Kesulitan kita diangkat, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ketika anak-anak pang, anak-anak jalanan, anak-anak tato lebih hebat dari kita yang sering hadir pengajian kita. Saya kemarin isi di Banaspati Salatiga, wipang kabeh. Saya nganting-nganting budur-budur kae lho. Sak awak iki anting-anting, ira ngono anting-antinge. Alise anting-anting, ilate anting-anting, bibir atas bawah kabeh anting-anting. Tapi mereka lebih hijrahnya lebih istimewa. Kowe maca sholawat 1000 selama bulan Rabiul Awal bisa saged bil. Itu yang bimbing dari Yoni Salatiga, alhamdulillah. Pak Yanto Bapak Soto. Itu mereka lebih istimewa. Jadi mereka di saat mereka broken home, tidak ada kasih sayang orang tua, mereka kadang menyesali dirinya, aku kok ini, aku kok sekolah orang pinter. Tapi ketika mereka hijrah, mereka lebih semangat dalam ibadahnya. Maaf yang tadinya mereka kumpul kebo, ya kakaknya. Kalau orang nikah kan kartu keluarga, ini kumpul kebo. Tapi ketika dia mengerti bahwa zina itu dosa, diberi Allah hidayah, nikah ya pada wong pangi. Tapi kita lebih romantis. Iya, subhanallah. Karena apa? Mereka itu sudah menemukan jalan yang sebenarnya kepada Allah, menuju kepada cahaya Allah. Makanya alhamdulillah. Makanya panjenengan ini apalagi yang hadroh-hadroh iki. Terus paling pertama dibeli Kanjeng Nabi. Nggih. Dicari Kanjeng Nabi nanti. Terus saya minta jangan meremehkan orang. Nggih. Jangan meremehkan orang, siapapun orangnya. Derajat tingginya pangkat kita di mata Allah itu bukan apa? Bukan kita kaya. Dikei tisu tapi rano panganane. Terus sing arep dilapi apa? Nggih Bu, nggih. Jadi pangkat derajat di mata Allah itu sebenarnya takwa. Ketika kita melihat orang nggak punya ojo remehke, nggih. Nanti itu orang yang diremehkan itu nanti lebih dulu menuju Kanjeng Nabi di surga. Penjelasan dalam kitab Manhajus Sawi, rezeki yang sebenarnya itu yang masuk ke mulut kita. Rezeki terakhir ini kayak kafan, saldo, saya noleh kadang nggih, noleh songo, rolas, sampai triliunan, itu nanti nggak ada. Saya melebu amal, nggih. Jadi hati-hati, jangan remeh wong. Sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika akan wudhu, arep wudhu Bu, sama muridnya itu digawak ke apa namanya Pak, kalau buat minum air dari kendi, delalah kendine tiba nibani kepalanya Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai keluar darah. Lalu kaget, harap ngamuk. Ini seorang imam besar, seorang wali besar, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini sholat rakaate 1000 sampai dijuluki as-sajjad, ahli sujud. Itu beliau ketika kaget keluar darah, harap ngamuk. Lalu muridnya ngomong wal kadhiminal ghaidha,
dan orang-orang yang menahan amarah. Oh iya, ayat Quran. Oh iya, tak tahan amarahku. Lalu dilanjut dengan wal afina anin nas, dan orang-orang yang memberi maaf kepada siapa? Kepada siapapun. Orang yang punya salah kepada kita, orang yang pernah menyakiti kita, maaf nih. Iya, dengan memberi maaf tidak akan turun derajat kita, justru Allah akan angkat derajat kita. Disambung dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Seperti itulah orang yang meremehkan orang, berarti dia telah merendahkan dirinya. Wong sing gampang kayak wong, Kanjeng Nabi niku koncone macem-macem. Ya, ada yang hitam kulitnya, ada yang putih. Tapi ketika sudah kumpul Nabi dari podo kabeh, tidak ada di situ derajat. Oh, Sayyidina Abu Bakar lebih tinggi derajatnya, Sayyidina Umar nggak ada. Nah inilah gunanya kita memasuki bulan Maulid iki, dekatkan diri kita kepada Rasulullah. Untuk menyambung tali kita kepada Rasulullah, pertama dibuka nganggo sholawat. Sholawat terus. Ora sah sing dawa-dawa. Habib Syekh kalau baca sholawat, Allahumma sholli alaih, dia wajibkan dirinya sehari 100 tiap setelah sholat maghrib. Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, atau sallallahu ala Muhammad. Rasa sing dawa-dawa. Yang penting dalam satu hari jangan sampai tali kula panjenengan putus sama Nabi Muhammad. Dengan sholawat, dengan sholawat terus, maka cahaya akan masuk ke hati kita terus. Kok dadi wong sing adem atine. Kalau sudah adem ini tidak bisa terima-terima tadi itu fitnah-fitnah zaman mau. Menyikapi sesuatu dengan dingin. Karena apa? Cahaya kita sudah, cahaya Rasul sudah masuk ke dalam hati kita. Ketika tidak ada cahaya dalam hati kita, adanya cuma tetes-tetes hitam, titik-titik hitam, tinta hitam, terus ketutup. Wa inna abadanas minallahi ta'ala al-qalbu qos. Yang wis ketutup, maka kita jadi beringas, kita jadi kasar menghadapi situasi kemerungsung. Maka Nabi Muhammad kan Nabi yang rahmah, yang kita contoh Nabi Muhammad dengan rahmatnya. Dengan mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, maka kita akan menjadi orang seperti Nabi Muhammad. Bukan kafah, tapi kita mengikuti Nabi Muhammad sebagaimana akhlak Nabi Muhammad. Akhlaknya Quran, wajahnya indah, yang delok wong senyum, orang keren-kerenan, orang kesenggol sithik lho, Pak orang kesenggol sedikit geger, disenggolnya tendok, pedelak-pedeli, Bu, panjenengan sak pedeli lanang nggih. Sama suami sok peduli-peduli Bu. Oh, saksinya kata loh Bu. Coba Bu, saya minta ibu-ibu satu kesini. Saya ingin jawab pertanyaan tak kayak ide 1.000. Siji wae aja sing nom, sing tuwek. Ibu-ibu tua mana maju satu. Nggak usah jawab pertanyaan. Yang pertama maju ke sini saya kasih uang 100.000. Monggo Bu, sing tua. 2 orang enggak apa-apa, ayo wes. Ibu, ayo ibu niku sing itu Bu, ya itu ibu itu. Napa kula sing mandhap mriku? Nggih. Ya udah, ibu berdiri aja, kalau nggak bisa ke sini nanti tak titip banser duitnya sing ngadeg pertama tak kei 100. Cepet Bu sing gua abang kuwi lho. Alah wong desa iki dipikir aku ngapusi. Bu, malah ngeblek-blek kancane iki lho. Lho Bu, apa arep tak kepleki ora sopan wae buru 100 tenan Bu. Bu sing pakai marah tuh lho, sing ngeplak putune mau lho. Aku ketok Bu saka kene wong tuwek Bu. Ya udah kasih noda.
Rezeki tekan dijamin Gusti Allah ya, ini menghampiri rezeki. Alhamdulillah Bu, ini rezeki saking Gusti Allah, bukan dari saya. Ya, yang pakai maron tuh ya. Lah niku alhamdulillah. Alhamdulillah. Wes ora ngeplaki putune meneh entuk. Kok ora kek 200 ngeplaki meneh. Lah udul mau Bu. Nggih. Ya Bu ya. Siapa yang suka melontoti bojone? Lanange sapa? Sinten Bu? Sapa sing ngadeg meneh tak kei 100 meneh ya Ibu-ibu. Wes rasa ceramah bagi-bagi duit wae ya. Mana ibu-ibu yang tua tidak kelihatan? Nom kabeh. Setelah tua sisi dok. Nah ini ibu yang pakai krem tuh belakangnya merah itu. Itu. Lah niku Bu nggih. Nyoden ngasih nyoden. Mbah tuwek tenan ora Bu. Nah kene tok tuwek ya. Terus Pak polisi bagi duit ya ceramah loro. Nggih. Yo, 100 meneh. Iki ora palsu lho, Beb, ono Pak polisi yang masa ngodet palsu. Sapa yang ngodet palsu mau? Ngodet monopoli. Ya karena sunnah Rasul 3 tambah 100 meneh dan yang lainnya. Wis golekno wong tua wis ra ketoknya. Kok ora entek-entek wong dompet aja itu. Doraemon yo ning kene. Kantor. Ya alhamdulillah. Ben bisa amanan sik. Akbar Allah. Mana cari yang tua nanti si Dato kok kantong ini toh? Memang? Oh wes. Sing tua Mas, sing tua. Kowe aja pakai double nang ngawur. Sing mburi tuwek tenan, kowe krem wis. Krem sudah dapat. Oh dereng kowe. Terserah pokoknya yang tua. Tua loh. Kok yang biru nom. Oh tua, ya wes karemu. Tidak tahu kamu KKN apa enggak, saya tidak paham. Oh itu sere. Iya nenek kamu. Iya. Astagfirullahaladzim. Oh no ya. Cerdas nenek kamu. Oh bukan. Saya tahu nenek yang aku mampir rumah ini. Jadi Bu, setelah kita mempunyai suami, sing nom-nom juga didengarkan, keridhaan orang tua pindah ke suami. Karena ketika kita mengucapkan ijab kabul, itu maka keridhaan itu akan pindah di suami. Jadi sing nanggung dosa Anda dunia akhirat itu suami. Jadi ojo galak-galak karo bojo, nggih Bu. Nggih Bu. Purun duit. Purun. Kabeh purun. Purun. Nanti kok ning bank ngono. Iya, enak ini. Terus ada teko jalur duit. Ini ada Ustaz Sinten? Ustaz Rafiq nggih. Ini punya majelis nggih, majelis apa? Sholawat Paku Ojo. Suaranya saya dengar tadi, walah, saya sampai tertidur dari nikmatnya. Nggih. Sing nyoteng ngerasa plingak-plinguk ngene-ngene. Sapa sing ngene mau sing nyoteng? Ya. Nanti ketemu lagi insya Allah saya akan balik sini lagi. Coba terakhir saya nasihatkan, ini sebentar lagi Pilpres 2024 bulan Februari. Awas ojo ono sing geger. Nggih. Beda pilihan boleh, tapi anak bangsa harus jadi satu. Nggih. Begitu Anda mau milih A, B, atau C, selesai. Sing mimpin siapapun nggak masalah. Sholawatan harus tetap, ngaji tetap, nggih. Ora plengak-plengok, plirak-plirik, senggol-senggol. Kowe pilih sapa? Ora usah ono. Nggih. Sudah capek, polisi ini kesel, TNI ini kesel gitu. Urusi kesel. Sing deloke kesel, apa meneh sing menghadapi panjenengan. Jadi buat sasana sejuk.
sholawat, maulidan, doakan bangsa ini makmur terus. Amin. Oke, insya Allah jauh dari bencana. Insya Allah makmur. Rakyatnya makmur terus. Rezekinya lancar, manfaat, barokah. Rezekinya gampang goleki. Insya Allah tanpa dihisab Allah bisa bermanfaat untuk berangkat haji dan umroh. Keluarganya dari sakinah mawadah warahmah. Ya anak soleh soleha. Suaminya jadi imam yang soleh. Istrinya jadi istri yang soleha, bisa mendidik anak-anaknya. Dan insya Allah anak-anak kita, anak-anak penerus bangsa ini dijadikan anak yang sukses dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya, dimudahkan sekolahnya, hasilnya sempurna, bisa bekerja. Oke, jadi dongo terus, orang ngamuk terus, ngenyek polisi, ngenyek TNI, ngenyek pejabat, adu domba, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kita harus jadi